Kemarahan pria. Bab 207. Prak. Sebuah asbak rokok terbang ke arah Jasper. Jasper sepertinya dari awal sudah menduga, tertawa menghindarinya, dan juga tidak lupa mengejeknya. Yang aku katakan juga tidak salah. Lihatlah wanita itu yang begitu ingin memakanmu. Bagaimanapun, wajahnya juga tidak buruk dan juga tidak begitu sulit ditelan, kan? Dia sedang merasa tidak adil untuk Darlene. Kalau adalah dirinya, prawira si bajingan itu dari awal sudah menjadi helaian daging. Yos tidak menghiraukan ejekannya. Dengan nada dingin bertanya, "Apakah belakangan ini ada kabar mengenai Leo?" Membicarakan masalah penting, Jasper pun menjawab, "Belakang ini dia sangat patuh, terus berada di klub hancur itu. Juga tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan." "Apa ada jawaban dari keluarga Sen?" Walaupun sekarang ini Leo tidak melakukan apapun, tapi kalau tumor ini telah dihilangkan, setiap saat Darlene mungkin saja akan berbahaya. Setelah berhubungan begitu lama dengan Leo, dia sangat jelas betapa mengerikannya Leo itu. Jasper memainkan ponselnya. Setelah berpikir pun berkata, "Tidak, keluarga Sen sepertinya tidak begitu ikut campur dengan urusan Leo. Bagaimanapun Leo barusan bebas dari penjara. Keluarga Sen tidak mungkin membantu Leo." Suasana menjadi tenang. Yos berdiri di depan jendela melihat pemandangan kota Leidong. Di bawah gedung tinggi semuanya terlihat seperti semut. Berdiri di gedung yang semakin tinggi, tanggung jawab yang dipikul semakin berat. Tidak hati-hati akan terjatuh dan patah tulang, dan mungkin saja akan mati. Setiap keputusannya mungkin akan mempengaruhi banyak orang. Jadi, walaupun orang yang sangat dia pedulikan, dia juga harus menyembunyikannya. Bagaimana keadaannya? Jasper tentu tahu siapa yang sedang dikatakan Yos. Dia tidak begitu ingin menjawab, tapi karena hubungan mereka, dia pun dengan tidak rela berkata, "Bagaimana lagi? Terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya tidak tahu masih tersisa berapa banyak." Tatapan Yos menjadi gelap. Betapa kerasnya wanita kecil itu. Dia dari awal sudah tahu, hanya saja Darlene lebih memilih untuk meminta bantuan pria lain dan juga tidak ingin mengatakan padanya. Ini benar-benar menyakitinya. "Kamu sudah memutuskan untuk mengampuni prawira? Bukankah itu adalah tujuan Jen datang ke sini?" Yos dengan tatapan dingin melihat ke langit dan tidak menjawabnya. Jasper juga tidak peduli, lalu berkata, "Jangan salahkan aku tidak memperingatimu. Gerakan Hendrik sangat cepat. Dia sangat sering keluar masuk ke apartemen Darlene. Dia tahu perasaan teman baiknya pada Darlene. Hanya saja sifat teman baiknya ini terlalu tertutup. Hanya suka diam-diam membantu, tidak suka menunjukkannya. Tapi bukankah dalam masalah cinta ini sangat dirugikan? Siapa yang akan ingat dengan orang baik yang hanya berkorban secara diam-diam? Dan mungkin saja seumur hidup tidak akan diketahui, benar-benar tidak dimengerti. Padahal adalah pria yang begitu dingin. Kenapa malah suka melakukan hal seperti ini?" Setelah menunggu lama dan tidak ada jawaban, Jasper pun tidak tahan dan berkata, "Kamu benar-benar tidak peduli lagi? Kalau benar-benar tidak peduli, tarik kembali orang yang kamu utus. Di satu sisi kamu membantunya, di sisi lain kamu malah menyakitinya. Wanita manapun tidak akan tahan." Yos hanya dingin berkata, "Keluar." Jasper pun mengelus hidungnya sendiri.
Baik, aku pergi. Sifatnya yang buruk sedikit-sedikit menyuruhnya pergi. Setelah suara pintu ditutup, di dalam ruangan hanya tersisa dia sendiri. Yos memukul gantungan kaca di dinding dengan kuat. Seluruh kaca pun hancur berkeping-keping. Terjatuh di lantai, terlihat warna merah yang menusuk mata di kaca. Suara tetesan cairan pun mengenai karpet putih yang lembut dan menyebar. Yos seperti sama sekali tidak merasakannya. Wajahnya begitu dingin. Acuh! Tiba-tiba Darlene bersin. Tiba-tiba merasa hidungnya gatal. Siapa yang sedang membicarakan keburukannya di belakang? Hendrik mengira dia flu. Dengan perhatian bertanya, Darlene, kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Hendrik, aku sudah baikan. Kamu tidak perlu datang melihatku setiap hari. Beberapa hari ini, Hendrik benar-benar sangat sering datang. Darlene ingin melakukan sesuatu sendiri juga tidak bisa. Hendrik dengan begitu jarang bercanda. Tidak boleh. Sampai lukamu sembuh, aku sedang mempertimbangkan untuk datang pagi dan malam. Atau aku ganti jadi datang 3 kali sehari. Darlene pun tertawa karena ekspresi serius Hendrik. Ponsel di meja tiba-tiba berdering. Darlene pun mengangkatnya. Melihat angka yang ada di atas, hatinya tersendak. Berpura-pura tenang dan berkata pada Hendrik, Hendrik, aku pergi angkat telepon. Kamu duduk dulu. Baik. Hendrik melihat langkah Darlene yang begitu buru-buru. Dia pun merasa heran. Telepon dari siapa yang begitu penting membuat Darlene begitu tegang? Darlene tidak menghiraukan tebakan Hendrik lagi. Mengambil ponsel dan buru-buru berjalan ke balkon, lalu mengangkat telepon. Nenek, ada apa? Apakah terjadi sesuatu pada Derek? Jam sekarang ini, nenek tidak akan menelponnya. Selain terjadi sesuatu pada Derek, dia tidak bisa memikirkan hal lain apa yang terjadi. Suara nenek yang begitu khawatir pun terdengar. Darlene, cepat pulang. Dari siang Derek tidak tahu kenapa mulai merasa sesak. Aku sudah memberikan obat padanya. Sekarang dia tiba-tiba kesakitan dan berguling-guling di ranjang. Kamu cepatlah kembali. Mendengar suara nenek yang sedikit terisak-isak, otak Darlene seperti berdengung. Tubuhnya hampir terjatuh. Untung saja dia memegang pegangan dan tidak terjatuh. Kenapa bisa seperti ini? Bukankah saat telepon semalam keadaan Derek masih baik-baik saja? Kenapa sampai malam hari tiba-tiba sakit? Nenek, kamu jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Darlene hanya terdiam tidak lebih dari 1 detik. Langsung berkata, Baik, Darlene, kamu cepat kembali ya. Darlene mengiyakan, menutup telepon, dengan buru-buru berlari kembali ke kamarnya, mengambil tas dan berlari keluar. Melupakan kalau masih ada orang yang duduk di rumahnya. Darlene, apa yang terjadi? Kamu mau pergi kemana? Hendrik melihat Darlene yang selesai mengangkat telepon, berlari keluar dengan wajah pucat, seperti melupakan keberadaannya. Hendrik, maaf, aku ada masalah penting. Besok baru aku jelaskan padamu. Asalkan Darlene memikirkan Derek yang berbaring di ranjang, seluruh tubuhnya terasa sakit, kakinya juga lemas. Dia seharusnya menjemput Derek kemari. Semuanya karena keraguannya. Sekarang malah membuat Derek masih berada di desa dengan nenek. Hendrik melihatnya begitu tergesa-gesa, mana mungkin tenang membiarkannya keluar sendirian. Bangkit dan menghalanginya. Dengan perhatian bertanya, Darlene,
Kamu mau pergi kemana? Aku antar kamu saja. Kamu sendirian, aku tidak akan tenang. Tidak perlu. Aku bisa sendirian. Aku panggil taksi. Dia tidak boleh membiarkan Hendrik mengetahui keberadaan Derek. Darlene tidak bisa memperdulikan sopan santun lagi. Dengan kasar mendorong Hendrik. Sekarang yang ada di dalam hatinya hanya Derek. Kalau terjadi sesuatu pada Derek, dia tidak akan bisa hidup lagi. Hendrik tidak menduga Darlene akan mendorongnya. Semakin yakin dengan pemikirannya untuk mengantarnya. Darlene, kalau dia begitu penting untukmu, kamu tidak seharusnya menunda waktu lagi saat ini.